Yang terhormat Ibu dosen Sri Watini MPD, yang terhormat mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rizki kepada kita dan yang memberikan kesehatan sampai saat ini. Dan kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah kita barokah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan seluruh acara dan mengenai nasihat pentingnya pendidikan dalam usia dini. Seorang tokoh pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara pernah menyebut jika pendidikan berasal dari 3 aspek, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ketiganya yaitu sangat penting bagi kita karena pendidikan lingkungan dalam keluarga, orang tua harus menjadi peran yang utama. Karena apa? Karena orang tua mendidik anak itu dari sejak dini. Kita harus baik-baik dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu, anak itu adalah suatu titipan. Makanya kita harus dijaga dengan baik dari sejak kecil. Dan dari sejak bayi, orang tua itu harus mendidik anak usia dini. Dalam sudut pandang agama Islam, ada 3 aspek, yaitu akhlakul karimah, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mendidik anak bahwa Allah itu ada dan bahwa yang menciptakan itu ada, karena Allah menciptakan manusia dan makhluknya. Yang pertama adalah pendidikan akidah dan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dan kedua adalah pendidikan beribadah. Makanya anak kita harus dari sejak dini bahwa kita harus beribadah yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pendidikan ibadah harus sudah dibiasakan sejak usia dini. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kita punya anak harus menjadi anak soleh dan soleha, dan kita pun orang tua harus menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Adik-adik yang berbahagia, inginkah kamu menjadi anak soleh dan soleha? Yaitu cerminan menjadi anak yang menjadi anak soleh dan soleha, yaitu harus mendoakan kepada kedua orang tuanya seperti kita mendoakan orang tua, yaitu Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah adik-adik doa untuk mendoakan kepada orang tua. Kuatkanlah pikiran dengan hafalan, lembutkanlah perasaan dengan membaca Al-Quran dan berdoa kepada orang tua. Mendidik anak kaya materi itu penting, tetapi mendidik anak kaya budi pekerti lebih penting. Asiknya guru mengobrol
lenyapkan anaknya harus sama asiknya ketika mengobrol dengan muridnya. Orang tua adalah cerminan dari anak-anak usia dini. Karena apa? Karena anak usia dini itu ingin mencontoh, suka mencontoh dengan yang baik-baik. Makanya pada orang tua kita mendidik anak harus dengan menjadi tauladan anak-anak kita, karena kalau tidak dari sejak dini anak itu mau dibawa kemana. Hadirin rahimakumullah, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan membutuhkan latihan dan bersungguh-sungguh. Menuai hasil pendidikan tidak bisa sesuai dengan keinginan secara instan. Hadirin yang berbahagia, pribadi yang mudah memaafkan kedatangan, ketenangan mengundang banyak terima kasih. Guru lautan ilmu pengetahuan, ibu samudra maaf dan ampunan. Nasihat kebaikan yang tidak disampaikan dengan cara yang baik mendatangkan keburukan. Menjaga hati selalu bersih, memelihara kebaikan bersama kasih sayang. Hadirin yang kami hormati, kuatkanlah akidah, biasakanlah ibadah, utamakan akhlakul karimah. Kepercayaan diri tinggi melahirkan energi berprestasi. Nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sebaik-baiknya benih yang ditanam di dalam jiwa anak. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka yang adalah sebaik-baiknya makhluk. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita seharusnya tidak menghiraukan pendidikan anak usia dini demi bagi anak-anak kita yang menjadi penerus bangsa. Haruslah belajar bagaimana menjadi guru yang hebat dan bagaimana menjadi orang tua yang hebat, dan bagaimana menjadi kita sendiri mengurus anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari kami tidak akan banyak-banyak untuk bercerita, yaitu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.